Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ustaz kita, Bapak sekalian, sahabat Al-Fasilatus, yang insya Allah pada malam hari ini akan mengikuti taklim kita pada malam hari ini, insya Allah dengan materi akan tentang Bapak-bapak sekalian yang kami hormati. Pertama-tama mari kita ucapkan syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita masih bisa menghadiri taklim pada malam ini, dan mudah-mudahan kita masih diberikan sehat, nikmat iman masih ada rasa dan Islam, sehingga pada kesempatan ini kita masih bisa hadir. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para tabi'in, para yang senantiasa mempelajari agama hingga akhir zaman nanti. Amin. Pada malam hari ini kita akan kaji tentang mufrad yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Ustaz kita. Mari untuk itu kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian, selanjutnya untuk waktu dan tempat kami sediakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun walau karihal kafirun. Wa fi ayatin ukhra wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Qala Nabi sallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluh. Bapak-bapak sekalian rahimakumullah, tentu kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat dan nikmat darinya hingga pada saat ini kita masih diberikan kehidupan, diberikan kesehatan, juga diberikan begitu banyak kesempatan. Sehingga dengan nikmat-nikmat itu hari ini kita dapat menunaikan kewajiban-kewajiban kita. Baik kewajiban kita sebagai kepala rumah tangga terhadap keluarga kita, maupun kewajiban kita sebagai seorang mukmin. Kita berupaya terus-menerus dalam hidup ini
dalam rangka menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Sehingga dengan demikian insya Allah kita termasuk orang-orang yang mulia dalam pandangan Allah. Sehingga Allah menyatakan ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hendaklah kamu takwa dengan sebenar-benar takwa kepada Allah, dan jangan kamu mati meninggalkan dunia ini kecuali kamu dalam keadaan beragama. Kemudian sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, uswatun hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, para sahabat, dan para pengikut-pengikutnya. Mudah-mudahan kita tergabung di dalamnya, yang setia untuk mempelajari, memahami, meyakini, serta mengamalkan, juga mengajarkan ad-dinul Islam ini hingga akhir kehidupan kita masing-masing. Bapak-bapak sekalian, kita melanjutkan membaca hadis-hadis di dalam Kitabul Mufrad atau Adabul Mufrad, yang di dalamnya berisi nasihat-nasihat sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, agar kita dapat menjalankan nilai-nilai agama ini, baik yang berkaitan hubungan kita kepada Allah secara vertikal dalam mentauhidkannya, maupun kewajiban kita sama manusia secara horizontal, terutama kepada Rasulullah SAW dan kedua orang tua kita. Setelah beberapa pertemuan kita masih membicarakan tentang betapa pentingnya kita ini memiliki adab, memiliki akhlak, memiliki tata cara yang sesuai dengan nilai-nilai agama ini, menyangkut hubungan kita kepada kedua orang tua kita. Karena hakikat orang tua kita itu adalah merupakan hal yang sangat penting untuk bagi seorang anak untuk memperlakukan keduanya itu sebaik-baiknya. Karena ridho Allah itu ada pada ridho kedua orang tua, dan murka dari Allah juga disebabkan adanya kemurkaan orang tua terhadap anak-anaknya. Telah kita bahas tentang betapa setelah kita beriman pada Allah, bertauhid pada Allah, maka kita diperintahkan oleh Allah wa bil walidaini ihsan. Diperintahkan oleh Allah untuk berbuat ihsan kepada kedua orang tua kita. Ihsan itu lebih spesifik pengertiannya daripada al-khair. Al-khair atau khair itu adalah perbuatan baik secara umum. Apakah orang itu muslim atau tidak muslim, maka setiap perbuatan baik, maka itu disebutkan al-khair. Terlepas perbuatannya ikhlas atau tidak ikhlas, maka dia tetap dipandang sebagai orang yang berbuat baik. Tapi ketika berbuat ihsan itu lebih spesifik, berkaitan dengan soal keimanan, soal keikhlasan, soal kejujuran, soal kesungguhan. Maka ihsan ini bagian dari unsur beragama kita. Sebagaimana dialog antara Jibril alaihissalam dengan Nabi Muhammad SAW tentang apa itu iman, apa itu Islam,
Apa itu ihsan? Jadi ketika dialog Jibril dengan Nabi itu tentang ihsan, kata Jibril, akhbarni anil ihsan. Jadi Jibril berkata, coba engkau Muhammad kabarkan, beritakan sampai kepada apa itu ihsan. Kata Nabi, al-ihsan anta budullah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Jadi kata Nabi, ihsan itu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah. Maka sebenarnya kalau tidak, maka yakinlah bahwa Allah melihat. Jadi jelas sekali bahwa ihsan itu kaitannya tidak hanya berbuat baik, tapi perbuatan baik itu dilandasi dengan keimanan dan keikhlasan. Dan meyakini Allah memperhatikan, Allah menilai perbuatan. Jadi sangat berbeda antara pengertian ihsan dengan al-khair. Kalau berbuat ihsan sudah pasti al-khair. Khair, baik. Tapi berbuat baik belum tentu ihsan. Jadi seorang penjahat pun sekalipun dia bisa berbuat baik suatu ketika, tapi nggak ada landasan iman. Padahal berbuat baik untuk bernilai ibadah, untuk memasukkan ke dalam surga, itu tidak cukup hanya berbuat baik, tapi harus dilandasi dengan iman. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 125 atau 124 itu disebutkan wa may ya'mal minas salihat min zakari wa unsa wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna al-jannah wa la yazlamuna naqira. Allah mengatakan barang siapa yang berbuat baik, laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, maka mereka itu masuk surga. Jadi wa may ya'mal minas salihat min zakari wa unsa wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna al-jannah wa la yazlamuna naqira. Jadi iman itu mesti melahirkan kesungguhan dalam beramal atas dasar keikhlasan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu. Maka terhadap orang tua itu tidak hanya berbuat baik, tapi berbuat ihsan. Artinya perbuatan baik itu atas dasar iman dan mentaati perintah. Baru perbuatan itu bernilai ibadah di sisi Allah. Nah, Bapak sekalian, kita sudah sampai pada hadis ke-17, doa kedua orang tua. Kita sudah sampai di sana bahwa doa orang tua itu mustajab. Doa orang tua itu mustajab. Dalam hadis ke-32 ya, dari tema pokok doa kedua orang tua itu disebutkan di sana. An Abi Ja'far annahu sami'a Aba Hurairah yaqul qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam salasu da'awatin mustajabatul lahunna la syakka fihinna da'watul mazlum wa da'watul musafir wa da'watul walidi ala walidihi. Dari Abu Ja'far bahwa ia mendengar Abu Hurairah berkata, Nabi SAW bersabda, kata Nabi berdasarkan riwayat dari Abu Hurairah yang didengar ucapan Abu Hurairah oleh Abu Ja'far, apa kata Nabi? 3 doa yang terkabul, yang tidak diragukan padanya. Pertama, doa orang yang dizolim. Maka di hadis Rasul itu disebutkan,
orang yang menzolimi itu harus ditolong supaya dia tidak menzolimi. Orang yang dizolimi supaya ditolong, supaya dia tidak mendoakan orang yang menzolimi. Kenapa? Diijabah oleh Allah doanya. Nah, maka doa yang diijabah oleh Allah tidak diragukan lagi. Pertama, doa orang yang dizolimi. Doa yang musafir, orang yang musafir. Musafir di sini, musafir dalam rangka berjalan jauh, dalam rangka dakwah, dalam rangka cari nafkah, dalam rangka beribadah, dalam rangka perjalanan yang baik. Karena berjalan jauh itu dalam keadaan bersusah payah. Maka doa seorang musafir itu diijabah. Dan doa orang tua untuk anaknya. Jadi hubungan dengan bab yang kita bahas ini adalah betapa orang tua dan anak itu punya ikatan doa mendoakan. Orang tua, tidak ada orang tua yang tidak mendoakan yang baik pada anak. Itu adab. Jadi kalau ada orang tua yang mendoakan buruk terhadap anaknya, berarti dia tidak memiliki adab baik orang tua. Kenapa? Karena doa orang tua itu diijabah. Kalau doanya buruk, maka terjadi keburukan bagi anak. Dan anak yang baik, anak yang saleh itu mendoakan orang tuanya. Ingat ada hadis yang selalu kita dengar ketika ada takziah itu. Kata Nabi, "Iza mata banu Adam, in qata'a amaluhu illa min salas." Kalau meninggal seorang anak Adam atau manusia, maka putuslah amalannya. Kecuali 3. Yang pertama, shadaqatun jariyatun. Shadaqah jariyah. Yang kedua, ilmun yantafa'u. Ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, waladun salihun yad'u lahu. Anak yang baik itu adalah anak yang selalu mendoakan orang tuanya. Dari hidup sampai orang tuanya meninggal dunia. Seperti itulah bergenerasi. Kalau hari ini kita mendoakan orang tua kita karena kita berposisi sebagai seorang anak, maka suatu ketika kita tidak ada, kita punya anak mendoakan kita. Jadi terus menerus, tidak pernah terputus. Dan itu sampai walaupun sudah berpisah oleh alam. Antara yang hidup kepada yang meninggal masih ada konektisitas doa. Sodako atas nama orang tua. Itu ciri-ciri anak yang saleh. Jadi anak yang saleh tidak saja anak yang rajin ibadah, tapi anak yang suka mendoakan. Itu salah satu bentuk bakti seorang anak pada orang tua. Jadi bagaimana seorang anak itu berbuat baik pada orang tuanya? Maka ketika anak itu punya anak, maka anak itu akan berlanjut apa yang diajarkan oleh orang tua kita. Nah, maka betapa kaitan antara orang tua dengan anak dan terus menerus sampai generasi berikutnya selalu berkaitan sampai kepada cucu anak keturunan kita. Maka Ibrahim itu berdoa, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Jadi Ibrahim dia berdoa untuk dirinya, untuk anaknya dan untuk anak keturunan cucunya. Jadi doa yang terdekat, doa yang diijabah, doa yang memiliki nasab, kaitan darah. Kenapa? Karena dia masih memiliki ikatan darah
tentu saja dipastikan memiliki ikatan kecintaan. Walaupun secara umum antar sama mukmin dan muslim itu boleh saling mendoakan. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Ampunilah dosa kaum muslimin dan muslimat, mukmin dan mukminat, baik yang masih hidup yang sudah sampai. Intinya keimanan. Jadi sesama mukmin saling mendoakan, apalagi antara orang tua dan anak yang seiman tentu. Karena sekalipun dia satu nasab, tapi kalau berbeda keimanan, terputus doa, terputus waris, terputus perwalian, karena berbeda keyakinan. Nah, jadi hadis ke-32 dalam bab 17 ini doa kedua orang tua. Jadi doa orang tua adalah doa yang diijabah oleh Allah. Jadi orang tua, orang yang dizolimi, dan orang yang dalam keadaan musafir. Jadi betapa kaitan antar orang tua dan anak orang tua tidak saja hubungan baik secara fisik, tapi juga unsur rohani. Itu adalah adab. Maka ketika seorang anak lupa pada orang tuanya, tidak berbakti pada kedua orang tuanya, atau mencaci maki orang tuanya seperti kita sudah bahas pada tahun yang lalu, mencaci maki orang tua itu artinya tidak mungkin dia mencaci langsung, tapi bahkan ada hari ini anak itu mencaci maki langsung orang tua, malah memenjarakan orang tua, mengadili orang tua, memperkarakan orang tua. Nauzubillah. Betapa kata Nabi SAW, seorang anak tidak bisa membalas jasa orang. Dikisahkan ada seorang datang dari Yaman menggendong ibunya ke Mekah sampai pulang pergi. Apakah dia sudah dapat membalas jasa orang tuanya? Belum. Sekalipun ketika orang tuanya menjerit ketika melahirkannya, itu pun belum bisa dibalas. Artinya sampai kapanpun kita sebagai seorang anak tidak mampu untuk menyempurnakan balasan kita terhadap jasa-jasa kedua orang. Nah, itu hadis 32 yang sudah kita bicarakan, sekedar mengulang kembali. Nah, dalam hadis yang panjang berikutnya, karena panjang saya sudah baca, kesimpulannya dalam hadis ini, ada dua orang yang bisa bicara saat bayi. Yang populer adalah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa itu lahir atas kehendak Allah, tidak melalui hubungan biologis antara ayah dan ibu. Karena peristiwa itu maka datang tuduhan dari orang-orang Yahudi bahwa Maryam sudah melakukan zina. Fitnah. Jadi kalau Yahudi menuduh Maryam itu berzina, maka lahirlah Isa alaihissalam. Kalau orang Nasrani sudah melampaui batas memposisikan Nabi Isa karena kelahirannya, karena mukjizatnya, maka dia diangkat sebagai Tuhan. Nah, tuduhan bahwa Isa alaihissalam itu sebagai anak zina diceritakan dalam Al-Quran dalam soal Maryam. Saat bayi
Isa sudah bisa berbicara dengan mengatakan, Inni Abdullah. Sesungguhnya aku ini hamba Allah yang kepadaku diberi Injil. Artinya dia seorang manusia diutus oleh menjadi Rasul, bukan anak dari hasil hubungan yang tercela. Nah, ada lagi bayi yang bisa berbicara. Nah, di sini kaitannya antara betapa seorang anak itu sekalipun dia taat beribadah, maka dia lebih mengutamakan untuk berbakti pada kedua orang tua. Dalam hari ini kisah Jurais. Jurais ini ada seorang yang taat ibadah. Karena tanya beribadah, maka dia mengasingkan diri dari keramaian. Tinggal di suatu tempat yang sepi, disitulah dia beribadah. Nah, suatu ketika diceritakan dalam hadis yang panjang ini, ibunya datang. Ibunya datang memanggil Jurais. Ketika dia mendengar suara ibunya itu, Jurais berpikir, apakah dia menyahut panggilan ibunya atau dia meneruskan sholat? Akhirnya Jurais mengambil keputusan, dia tetap melanjutkan sholatnya, tidak menjawab panggilan ibunya. Sampai berulang kali ibunya itu memanggil. Jadi Jurais ini seorang yang taat ibadah. Satu ketika saat dia ibadah, dalam hal ini ada sholat sunnah, ibunya datang memanggil Jurais. Ketika dia mendengar panggilan itu, Jurais berpikir apakah dia menjawab panggilan ibunya atau dia meneruskan sholat. Akhirnya Jurais melanjutkan sholatnya tanpa menjawab panggilan ibu. Kejadian seperti ini berkali-kali terjadi sehingga ibunya merasa putus asa, berkecil hati, lalu mendoakan. Kekecewaan ibunya melahirkan doa. Apa isi doanya? Mudah-mudahan engkau Jurais sebelum engkau mati, engkau akan berhadapan dengan pelacur. Kenapa? Selama ini Jurais ini seorang yang taat ibadah, dia eksklusif, menyendiri, tidak mengenal lingkungan. Sampai-sampai panggilan ibunya tidak dipedulikan, dia meneruskan ibadah. Maka saat itulah diuji. Di sana terjadi hubungan antara penggembala dengan wanita pelacur, lalu wanita singkatnya dia hamil, lalu ketika dia lahir, lalu perempuan ini memfitnah. Ketika ditanya, anak itu adalah hasil hubungannya dengan Jurais. Fitnah itu melahirkan hukuman. Maka Jurais dipanggil, rumah tempat tinggal Jurais itu dihancurkan, maka tuduhan itu disaksikan oleh orang banyak, sehingga Jurais mengatakan kepada anak yang hasil zina penggembala dengan pelacur itu, ketika ditanya, siapa bapakmu? Jurais bertanya kepada bayi, maka bayi itu mengatakan bahwa bapakku adalah seorang penggembala sapi, penggembala yang ada di situ. Sehingga demikian orang yang menghancurkan rumah itu tadi merasa menyesal, merasa bersalah, dan dia ingin membangun kembali rumah Jurais itu. Maka kata Jurais, tidak perlu engkau membangun lagi kediamanku. Bangunlah seperti sebagaimana sedia kala, rumah yang sederhana, rumah yang kecil. Tetapi dalam hadis ini mengandung makna bahwa saat orang beribadah sunnah,
dia boleh membatalkan sholat sunnahnya itu atau dia menjawab panggilan ibunya sekalipun, walaupun dia lagi sholat. Maksudnya adalah bahwa betapa doa seorang ibu yang kecewa pada anaknya yang tidak menjawab panggilannya itu akan terbukti pada seorang yang ahli ibadah sekali. Tetapi dengan kejadian itu juga menunjukkan bahwa seorang yang dekat pada Allah itu akan terbukti kemuliaannya. Di mana letaknya? Dengan menyebutkan siapa bapakmu yang sesungguhnya, anak itu menjawab, bapakku adalah seorang pengembala. Artinya Juraij terlepas dari tuduhan sebagai pelaku zina dengan pelacur. Jadi dua hal penting dalam hadis ini. Pertama, bahwa seorang ibu ketika dia mendoakan yang terburuk pada anaknya, ketika ada kekecewaan, itu diijabah oleh Allah. Sesuai dengan hadis sebelumnya tadi, doa orang tua. Tapi di sisi yang lain juga Allah membuktikan bahwa ketaatan dalam beribadah itu juga melahirkan karomah, melahirkan kemuliaan. Sehingga membuat seorang bayi bisa bicara untuk membuktikan bahwa Juraij sebenarnya bukan pelaku zina. Jadi dua hal pelajaran. Pelajaran pertama bahwa kalau kita sedang beribadah sunnah, ada panggilan dari orang tua, maka boleh dibatalkan sholat. Karena ibadah sunnah. Yang kedua bahwa doa orang tua itu diijabah oleh orang tua, sekalipun kepada seorang yang taat beribadah. Yang ketiga bahwa seorang yang ibadah pada Allah itu, dia akan ditolong oleh Allah dari fitnah keji. Dari orang-orang yang menuduh Juraij pelaku zina dengan pelacur sehingga menikah seorang anak. Tapi fokus pembicaraan di sini adalah kita lihat kandungan hadisnya. Ya. Pertama, keagungan berbakti kepada orang tua. Penegasan keutamaan hak ibu terhadap anak dan juga berisi penjelasan bahwa doanya merupakan doa yang mustajab. Jadi betapa berbakti kepada orang tua itu diutamakan. Sampai-sampai doa seorang ibu itu diijabah oleh Allah. Maka seorang ibu atau orang tua itu jangan terlalu mudah ketika ada kekecewaan, ada yang tidak suka atau sakit hati, lalu mengeluarkan ucapan yang tidak baik atau doa yang tidak baik pada anak. Karena itu diijabah oleh Allah. Tapi di sisi yang lain juga, yang dua, penetapan adanya karomah wali. Wali artinya orang yang taat ibadah sehingga ketaatan itu melahirkan kecintaan dari Allah SWT. Orang yang taat pada Allah, orang yang takut pada Allah, itu bisa menjadi wali. Jadi wali itu orang yang taat ibadah. Jadi penetapan adanya karomah wali, dan hal ini merupakan pandangan dari para ahlus sunnah wal jamaah. Jadi kandungan hadisnya seperti itu. Yang ketiga, dianjurkan agar selalu berwudu dan melaksanakan sholat ketika hendak meminta sesuatu perkara yang penting pada Allah. Jadi Juraij setelah terjadi fitnah itu, dia berwudu, dia mohon ampun dari Allah untuk terhindar dari fitnah. Sehingga ketika Juraij bertanya kepada bayi tadi itu, perkara yang besar bagi Juraij, fitnah besar itu,
Maka anak itu berkata, bapakku adalah seorang pengembala. Artinya bukan cures yang melakukan perzinahan terhadap pelacur. Yang keempat, wudu telah dikenal dalam syariat umat terdahulu. Karena jures ini adalah orang yang hidup sebelum Islam. Termasuk cerita Israiliyat, cerita Bani Israel. Maka dia sebut jures orang yang rabi. Rabi artinya orang yang taat beribadah, Rabbani, yang taat pada Allah. Maka wudu itu dalam hadis Nabi, kita disunnahkan untuk selalu dalam keadaan berwudu. Maka ada sholat syukrul wudu. Jadi kalau tidak biasa berwudu, berarti orang itu akan selalu berada dalam keadaan tidak bersuci. Nah, hikmah-hikmah hadis ini menunjukkan intinya adalah bahwa betapa ibadah sunnah itu bisa dikalahkan, dibatalkan, ditunda demi untuk menjawab panggilan kedua orang tua terutama. Sama di Indonesia juga ada kisah Malin Kundang dari Jawa Barat, dari Sumatera Barat. Jadi Malin Kundang itu adalah anak yang disayangi ibu, dicintai, digendong-gendong waktu kecil. Tapi ketika dia sukses, yang lupa atau tidak mengakui ibunya karena malu pada istrinya atau dibutanti istrinya, sehingga dia disumpah oleh ibunya sehingga menjadi batu. Walau alam apakah ceritanya ada faktanya atau hanya legenda masyarakat di Sumatera Barat, karena kita menemukan teks yang tertulis gitu. Tapi kalau dalam hadis Nabi SAW tentu kisahnya sahih gitu. Artinya kisah itu terjadi ya, di masa lampau yang menjadi pelajaran bagi kita di akhir kehidupan, di akhir zaman ini. Jadi Bapak sekalian, betapa kedudukan orang tua itu harus diistimewakan oleh seorang anak. Apapun kedudukan keadaan orang tua kita. Hari ini kita sukses, yakinlah bahwa di dalamnya ada doa orang tua, ada keringat jerih payah orang tua kita. Maka betapa seorang anak yang durhaka kepada orang tua, dia sekali ketiga durhaka kepada Allah, durhaka kepada Rasulullah. Tadi kita baca ayatnya bahwa Allah telah mewajibkan untuk kita ini beribadah pada Allah, tidak syirik kepadanya dan berbakti pada orang tua. Rasul juga mengatakan bahwa ridha Allah ada pada ridha orang tua, murka Allah ada pada murka orang tua. Jadi ketika durhaka pada orang tua, maka dia sudah durhaka pada Rasulullah, durhaka pada Allah Subhanahu wa taala. 3 kedurhakaan. Maka kalau begitu dia sudah tersesat dalam kehidupannya. Nah, seperti dalam surat Al-Ahzab ayat 36. Ya. Di situ Allah menyatakan, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Rasulullah amran ayyakuna lahum amrun amrihim. Wa may yasir Rasulullah faqad dhalalan mubina." Maka tidak patut mukmin laki-laki mengaku mukmin, juga tidak patut perempuan mukminah mengaku mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu urusan, termasuk urusan antara anak orang tua,
akan ada bagi mereka pilihan yang lain dalam menyelesaikan urusan mereka. Siapa yang durhaka pada Allah, durhaka pada Rasulullah, faqad dhalla dhalalan mubina, maka sungguh dia telah tersesat. Jadi perintah berbakti pada orang tua itu datang dari Allah maupun Rasulnya. Ketika perintah itu didurhakai, maka dia tersesat. Tersesat artinya dia tidak berada di jalan yang lurus. Dia akan mengalami kesusahan, mengalami penderitaan. Maka dosa yang dibalas dunia akhirat itu dosa ketika seorang anak pada kedua orang tua langsung diberikan di dunia ini. Nah, maka ayat Al-Quran maupun hadis Nabi memerintahkan kita, terutama kepada ibu kita. Ketika saya bertanya, ya Rasul, pada siapa kamu ini? Kami ini mengabdi, kami ini berkhidmat. Kata Rasul, pada ibu. Pada siapa lagi? Pada ibumu. Kepada siapa lagi? Pada ibumu, sampai 3 kali. Baru summa abaka atau abuka. Baru kemudian bapak. Jadi 3 kali ditekan oleh Rasul bahwa bakti seorang anak itu pada ibu, baru bapak. Ya, seperti kita sudah sampaikan, karena ada 3 peristiwa penting seorang ibu terhadap anaknya. Pertama, mengandung 9 bulan. Yang kedua, melahirkan. Ketiga, menyusui selama 2 tahun. Jadi 2 tahun itu perintah Al-Quran. Nah, inilah adab yang sangat penting antara seorang anak kepada kedua orang tua. Kemudian kita masuk ke hadis 34 tentang mendakwakan Islam kepada ibu yang masih beragama Nasrani atau beragama lain. Barangkali Pak Pun bisa bantu baca. Abdul Wahid Hisam bin Abdul Malik mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ikrimah bin Ammar mengatakan kepada kami, ia berkata, Azasani Abu Qasirin Suhaimi qala sami'tu Aba Hurairah yaqulu ma sami'a bi ahadun yahudiyu wala nasrani illa ahabbani inna anni kuntu uriduha ala islam fatabba fakultu laha fa'ataitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam fakultu ud'u ma'a laha qada'ataituha waqad ajaqat alaiha al-bab faqala ya Aba Hurairah inni aslamtu fa'akhbartu Nabiya sallallahu alaihi wasallam wa qultu isbutullaha li wa li ummi wa qalu
Allahumma abduka Abu Hurairah wa ummatu muhibbahuma ilan nas. Abu Kasir As-Suhaimi mengabarkan kepadaku, ia berkata, aku mendengar Abu Hurairah berkata, tidak ada seorang pun Yahudi maupun Nasrani yang mendengar tentang aku, melainkan dia mencintaiku. Sesungguhnya ibuku kuharapkan masuk Islam, tetapi dia menolak. Lalu aku katakan kepadanya sekali lagi, dia tetap menolak. Maka aku menemui Nabi SAW dan aku katakan kepada beliau, doakanlah ibuku. Beliau lalu mendoakannya. Lalu aku menemui ibuku dan kudapati pintunya sedang tertutup. Ibuku lalu berkata, wahai Abu Hurairah, aku telah masuk Islam. Maka aku memberitahu Nabi SAW dan kukatakan, doakanlah aku dan ibuku. Beliau lalu mengucapkan, ya Allah, hambamu Abu Hurairah dan ibunya, jadikanlah orang-orang yang mencintai kepada keduanya. Penjelasan kata ya. Baik, jadi hadis ini bercerita tentang bahwa Abu Hurairah, sahabat Rasul, ya, itu lebih dahulu masuk Islam, tapi ibunya masih Nasrani. Maka agama Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah SWT. Maka siapa yang beragama yang tidak memeluk agama Islam, maka dia termasuk orang yang merugi. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falyaqbal minhu wa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain daripada Islam, maka tertolaklah agama itu daripadanya, dan dia dari akhirat termasuk orang yang merugi. Karena itulah maka seorang anak zaman ini adalah Abu Hurairah sudah memeluk agama Islam, tapi dia juga punya kewajiban dakwah tentang Islam ini kepada orang tuanya. Ya, diceritakan di sini bahwa Abu Hurairah selalu mengajak ibunya, karena kata Nabi bahwa tidak ada seorang pun, apakah dia Yahudi, apakah dia Nasrani, yang sudah mendengar tentang aku, kata Nabi, melainkan dia harus mencintai aku. Ibu Abu Hurairah yang Nasrani itu sudah mendengar tentang kerasulan Muhammad SAW, karena anaknya sendiri Abu Hurairah sudah memeluk agama Islam. Maka karena itulah Abu Hurairah berusaha mengajak ibunya untuk memeluk agama Islam. Berkali-kali ajakan itu ditolak oleh ibunya. Padahal setiap orang yang tahu dalam sebuah hadis yang lain, demi jiwaku di tangan Allah, di tangannya. Apakah dia Nasrani, apakah dia Yahudi, ketika dia sudah mendengar dakwahku dan dia tidak memeluk agama Islam, maka dipastikan dia masuk neraka. Jadi betapa Islam adalah agama terakhir yang didakwakan oleh Rasul terakhir, yang wajib semua manusia kembali pada Islam pada hakikat. Maka tadi ayat yang kita baca itu wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kamu tidak boleh mati manusia ini kata Allah kecuali kamu mati dalam Islam. Karena inilah jalan yang untuk mendapatkan ridho dari Allah. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya din
Yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Maka Nabi mengatakan tidak ada seorang pun Yahudi maupun Nasrani yang mendengar tentang aku, kata Nabi, melainkan dia mencintaiku. Kata Abu Hurairah, sesungguhnya ibuku kuharapkan sudah masuk Islam, tapi dia menolak. Jadi ibu Abu Hurairah sudah tahu kerasulan Nabi SAW. Abu Hurairah mengajak masuk Islam, tapi ibunya menolak. Maka Abu Hurairah menemui Rasul SAW dan Abu Hurairah meminta kepada Rasul agar mendoakan ibunya supaya memeluk agama Islam. Lalu Rasul, karena permintaan Abu Hurairah sahabatnya itu, Rasul mendoakan. Doanya tadi berbunyi, Allahumma abduka Abu Hurairah wa ummuhu. Jadi Rasul mendoakannya. Lalu ketika Abu Hurairah pulang, pintu rumahnya tertutup, dan ketika ibunya buka pintu menjumpai Abu Hurairah, ibunya berkata, wahai Abu Hurairah, aku telah masuk Islam. Sudah sekian lama mengajak ibunya masuk Islam, lalu tetap ditolak. Tapi ketika minta didoakan oleh Rasul SAW, artinya Abu Hurairah meminta Rasul mendoakan ibunya masuk Islam. Rasul mendoakan, Allahumma abduka Abu Hurairah ummuhu. Ketika Abu Hurairah pulang, ibunya mengatakan, Abu Hurairah, aku sudah masuk Islam. Ketika ibunya memang seperti itu, lalu Abu Hurairah bercerita atau mengatakan kepada Rasul SAW. Kata Rasul, kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, doakanlah aku dan ibuku. Maksudnya apa? Doa supaya Abu Hurairah dan ibunya tetap mencintai Rasul SAW. Dia tidak hanya masuk Islam, tapi juga mencintai Islam. Lalu beliau mengucapkan, ya Allah, hambamu Abu Hurairah dan ibunya, jadikanlah orang-orang yang mencintai keduanya. Artinya, bahwa Rasul juga mendoakan supaya kaum muslimin yang lain juga mencintai Abu Hurairah dan mencintai ibunya. Jadi betapa antara Islam satu dan Islam yang lain ada mencinta. Bahkan sebuah hadis yang lain dalam Riyadhus Shalihin kita dapati hadis bahwa seseorang itu harus mencintai Rasul sebagaimana dia mencintai kedua orang tuanya. Maka seorang muslim pun wajib mencintai Rasul di atas segala sesuatu yang ia cintai setelah Allah. Itu dalam surah At-Taubah ayat 24 itu. Bahwa ada 3 puncak kecintaan seseorang itu ketika dia ingin terhindar dari sifat fasik, yaitu Allah, Rasulullah, dan berjihad di jalan Allah. Jadi Allah, Rasulullah, dan jihad di jalan Allah. Artinya bersungguh-sungguh menjalankan perintah Allah. Di antaranya adalah mencintai sesama muslim. Maka Rasul ketika diminta mendoakan ibunya itu, doanya apa? Supaya kaum muslimin yang lain mencintai Abu Hurairah dan ibunya. Kandungan hadis di atas menunjukkan bahwa doa Nabi SAW merupakan doa yang mustajab.
doa yang diijabah oleh Allah segera dikabulkan oleh Allah. Hal ini merupakan salah satu bukti kenabian Muhammad SAW. Banyak kisah-kisah yang lain betapa doa Rasul itu diijabah oleh Allah SWT. Yang kedua, kecintaan seorang anak agar ibunya memeluk Islam. Jadi Abu Hurairah karena cintanya pada orang tuanya, dia selalu mendakwakan Islam ini kepada ibunya. Karena ia telah mendakwakan Islam kepada ibunya dan minta agar Rasulullah SAW berdoa hingga ibunya memeluk agama Islam. Jadi ini juga menunjukkan bahwa seorang muslim itu punya kewajiban dakwah terhadap keluarga terlebih dahulu. Maka dalam sebuah ayat yang lain Allah berfirman bahwa jagalah dirimu dan keluargamu dari ancaman neraka. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Abu Hurairah sudah beriman, tapi mana dengan keluarganya, ibunya? Harus diajak, didakwakan supaya terhindar dari ancaman neraka. Karena kesyirikan, kekufuran itu menjadi sebab orang akan mendapatkan neraka. Jadi salah satu bakti seorang anak kepada orang tua itu adalah menyelamatkan akidahnya, menyelamatkan ibadahnya, baru menyelamatkan hal-hal yang lain. Jadi surat At-Taubah yang 24 tadi itu Allah sebutkan, katakan Muhammad, jika bapakmu, anak-anakmu, saudaramu, istrimu, kerabatmu, kemudian hartamu, perniagaan, rumah yang kamu singgahi, yang kamu tinggali, yang kamu diami, lebih kamu cintai daripada Allah, daripada Rasulullah, dari petunjuk Allah. Kata Allah, tunggulah akan datang keputusan Allah kepada kamu. Allah tidak akan memberi hidayah kepada orang yang fasik. Jadi betapa kecintaan seorang anak kepada orang tua yang belum beriman itu harus ada upaya dakwah terus menerus. Dakwah bil lisan, mengajak, dan lewat doa. Dalam hal ini Rasul diminta oleh Allah untuk mendoakan ibunya. Ya kalau seorang Rasul sudah tidak lagi, hari ini barangkali doa-doa orang yang saleh, doa yang taat. Berarti doa itu punya kekuatan, punya kekuatan. Sama seperti tadi Jurais, ya. Dia berwudu, dia berdoa, dia kena ketaatan ibadahnya, tentu saja doa, maka doa itu menyelamatkan fitnah dari tuduhan pelaku zina. Jadi doa itu sebuah kekuatan. Bahkan doa dalam sebuah hadis bisa menolak sebuah takdir. Jadi doa itu adalah ibadah. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah inti dari ibadah. Dan doa itu pembuktian penghambaan, pembuktian pengharapan, pembuktian sebuah bentuk kelemahan. Maka kita perlu memohon pada Allah sebagai sumber hidayah. Baik, sekarang bab ke-19 hadis ke-35, bakti kepada kedua orang tua setelah mereka meninggal. Jadi sampai orang tua meninggal pun tetap bakti kita itu tidak terputus, tidak terhalang. Ya.
Baik, barangkali bisa dibaca. Pak Nu'aim mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdurrahman bin Al-Ghazir mengabarkan kepada kami berkata, akhbaroni Asad bin Ali bin Ubaid an abihi annahu sami'a Aba As-Said yuhaddisu qawma qala kunna inda Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala rajul ya Rasulullah hal baqiya min birri abawayya sayyidun ba'da mautihima abaruhuma qala na'am isolun arba'un ad-du'a'u lahuma wal istighfar lahuma wa in fadu an bihima wa ikramu sadiqihima wasilatur rahimil lati la rahima laka illa min ibalihima. Usaid bin Ali bin Ubaid mengabarkan kepadaku dari ayahnya bahwa ia mendengar Abu Usaid berkata kepada orang-orang, kami pernah bersama Nabi SAW, lalu seseorang bertanya, wahai Rasulullah, apakah aku dapat berbakti kepada kedua orang tuaku setelah keduanya meninggal? Beliau SAW jawab, ya, yaitu dengan 4 cara: doa untuk keduanya, memohon ampunan untuk keduanya, memenuhi janji keduanya, dan menghormati teman keduanya, serta menyambung silaturahmi yang tidak kalian dapat kecuali dari kedua. Ya, jadi Bapak sekalian, tadi kita sudah sampaikan di mukadimah tadi bahwa bakti kita sebagai anak pada orang tua itu dari masih hidup mereka berdua, orang tua dan ibu kita, bapak ibu kita, sampai mereka meninggal dunia, tetap bakti itu tersambung, tidak terputus. Maka dari kita sebutkan doa itu dari hidup sampai mati. Jadi diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat, wahai Rasulullah, apakah aku dapat berbakti kepada kedua orang tuaku setelah keduanya meninggal? Jadi para sahabat bertanya kepada Rasul tentang apakah masih bisa seorang anak itu berbakti kepada kedua orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Rasul menjawab, ya, qala na'am. Kata Rasul, ya. Isalun apa? Ada 4 cara bagaimana berbakti kepada kedua orang tua yang sudah meninggal dunia. Yang pertama adalah doa untuk keduanya. Ya, doa yang sudah populer itu, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, menurut Al-Quran. Menurut hadis, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini yang singkat dari Al-Quran, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Doakan. Jadi doa salah satu bentuk bakti. Ya, bakti kita pada kedua orang tua kita, bahkan hubungan silaturahim juga, kasih sayang pada orang yang masih hidup atau yang sudah meninggal dunia. Yang kedua, mohon ampun untuk keduanya. Dalam surat jenazah misalnya kita sudah mengetahui di sana ada doa untuk kedua orang tua kita. Yang ketiga, memenuhi janji keduanya dan menghormati teman keduanya. Jadi kalau ada
janji orang tua kita yang kita ketahui, maka dipenuhi oleh anaknya. Atau juga menjadi hubungan baik pada teman-teman orang tua kita. Itu juga bagian dari bakti seorang anak pada orang tuanya. Dan menyambung satu rahim yang tidak dapat kalian dapatkan kecuali dari keduanya. Jadi kasih sayang pada kedua orang tua kita itu tidak pernah terputus dari keduanya masih hidup atau bahkan sampai keduanya sudah meninggal dunia, tetap kasih sayang itu tidak pernah terputus. Terutama tadi doa. Jadi doa itu bukti anak yang salah, bukti anak yang tetap menjaga hubungan kasih sayang pada kedua orang tuanya. Maka ada doa yang sangat penting dalam doa-doa kita. Pertama, doa untuk kita sendiri, doa untuk kedua orang tua, doa untuk saudara-saudara kita, muslim dan muslimat, mukmin dan mukminat. Itu doa yang tidak kita tinggalkan. Dan yang kedua, doa keselamatan dunia dan akhirat secara umum. Karena doa itu kalau kita rinci, sekian banyak doa yang kita perlukan mohon pada Allah. Tapi nggak bisa kita minta semuanya secara rinci-rinci, panjang doanya. Maka doa yang pendek itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu doa umum. Tapi yang khusus tadi udah itu khusus. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Tadi seperti doa Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Doa untuk diri kita dan doa untuk keluarga. Keluarga itu ya orang tua, istri, anak. Rabbana hab lana min azwajina khusus wa dzurriyyatina qurrata waj'alna muttaqina imama. Doa khusus sendiri-sendiri seperti doa Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana. Itu doa suami istri. Karena kata dalam ayat itu, qala, dua orang berkata, ada dua orang berkata, Rabbana zalamna anfusana wa in taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi doa adalah wujud kasih sayang. Kasih sayang sama kedua orang tua, kasih sayang terhadap diri sendiri, kasih terhadap saudara-saudara kita kaum muslimin. Jadi doa itu wujud kasih sayang. Yang itu nyambung sampai. Jadi ada doa, ada sedekah, ada ilmu yang sampai kepada orang yang sudah meninggal dunia dari perbuatan orang yang masih hidup, terutama anak. Tadi kita sebut hadisnya. Bila meninggal anak Adam itu putus, amal ibadahnya nggak bisa lagi, sholat nggak bisa lagi, puasa nggak bisa lagi, untuk mendapatkan pahala, zakat, sedekah nggak bisa lagi dia mendapatkan pahala dari itu. Karena sudah meninggal dunia. Tapi ada masih sampai kepada yang meninggal dunia. Sedekah jariyahnya waktu masih hidup. Kemudian ilmu yang bermanfaat yang sampai ketika dia masih hidup, dan ini diamal oleh orang yang masih hidup, dan anak yang saleh, ya, anak yang saleh yang mendoakan. Jadi ciri anak yang saleh itu adalah anak yang mendoakan kedua orang tuanya. Nah, di dalam beberapa poin kandungan hadisnya disebutkan situ. Dorongan agar berdoa agar orang tua memperoleh ampunan dan kasih sayang dari Allah. Kedua, anjuran agar menunaikan perjanjian yang dibuat oleh orang tua dengan pihak lain. Misalnya ada wasiat, ya, ada apa lagi, hutang, piutang, apakah hutang harta, atau hutang puasa, atau haji, maka ada badal haji.
ditemukan, diketahui orang tua kita sudah punya niat untuk pergi haji misalnya, tapi tidak sempat karena meninggal dunia, dan itu janji dengan Allah, maka orang tua yang seperti itu oleh anak boleh dia membatalkan haji orang tua. Atau janji utang piutang, orang tua meninggal dunia, diketahui perjanjian itu anaknya wajib menunaikan perjanjian. Wasiat juga wajib dipenuhi oleh seorang anak. Maka ketika orang tua meninggal dunia itu sebelum harta warisan itu dibagi kepada ahli waris, maka lakukan lebih dahulu. Pertama, bayar hutangnya. Kedua, kalau zakatnya belum dikeluarkan, keluarkan zakatnya. Ketiga, wasiat. Kalau ada wasiat tentang harta, keluarkan wasiat. Dengan catatan tidak lebih dari sepertiga dari jumlah harta yang ditinggalkan. Yang ketiga, salah satu kesempurnaan berbakti pada orang tua dan menyambung tali kerabatan adalah dengan memuliakan dan berimpak kepada para sahabatnya. Jadi orang tua kita meninggal dunia, kita ketahui sahabat-sahabat orang tua kita, akrabkan dengan mereka seperti kita dekat pada orang tua kita. Jadi tidak terputus kasih sayang kita pada orang tua dengan cara menyambung silaturahmi dengan kerabat atau sahabat orang tua kita. Dan yang keempat, hadis ini menunjukkan keutamaan menyambung tali kekerabatan dan seorang tidak dapat memperoleh keutamaan tersebut melainkan dengan perantaraan orang tua. Jadi betapa persaudaraan antar sama mukmin itu luar biasa. Sudah seiman, bersahabat, maka orang tua sudah meninggal dunia, anaknya sangat dianjurkan untuk terus merekat persahabatan orang tuanya itu dengan anaknya menjadi dekat dengan sahabat orang tuanya itu. Itu salah satu cara berbakti pada kedua orang tua kita. Baik, Bapak sekalian, saya kira sementara kita cukupkan sampai hadis ke 35 tentang bakti pada kedua orang tua sekalipun mereka telah meninggal dunia. Jadi betapa hadis-hadis Nabi SAW ini menunjukkan kita harus membina pribadi kita sehingga memiliki adab secara personal terhadap orang tua kita, terhadap kerabat, sahabat orang tua kita, sehingga semakin mempererat kasih sayang antar sesama mukmin. Innamal mu'minuna ikhwah faslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Maka islahkanlah, perbaikilah hubungan di antara kamu atas dasar takwa pada Allah, agar demikian kamu benar-benar mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira sementara cukup pada hadis yang ke-35 tentang bakti pada kedua orang tua yang mereka telah meninggalkan anak-anaknya, gitu. Jadi tidak terputus dari hidup sampai orang tua kita meninggal dunia, bahwa bakti itu tidak pernah selesai dan itu terus menerus berkelanjutan ketika kita tidak ada anak kita seperti itu sampai dunia ini kiamat. Inilah adab yang tetap berkesinambungan sampai akhir kehidupan. Baik, saya kira demikian. Mudah-mudahan
apa yang kita baca dari beberapa hadis tadi untuk menguatkan kembali tentang betapa kita harus membina diri kita masing-masing kaitannya dengan bakti kita kepada kedua orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah mereka kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, barangkali ada tambahan atau beberapa hal yang perlu ditanyakan. Demikian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau seandainya berbakti anak kepada orang tuanya yang sudah meninggal tapi beda agama gimana? Bakti seorang anak kepada orang tua yang tidak ada perintahnya dalam agama kita. Bahkan dalam Al-Quran dilarang seorang anak itu mendoakan orang tuanya yang dalam keadaan musyrik. Jadi adat yang utama ini kalau antar muslim dengan non muslim ketika masih hidup. Tadi Abu Hurairah selalu mengajak ibunya untuk masuk Islam. Belum mampu dia mengajak secara langsung, dia mohon kepada Rasul untuk mendoakan ibunya. Upaya bakti seorang anak, bagaimana orang tuanya masuk Islam, mohon kepada Rasul agar mendoakan ibunya. Dan alhamdulillah diijabah langsung oleh Allah. Ketika Abu Hurairah pulang, dia menyatakan, wahai Abu Hurairah, aku sudah memeluk agama Islam. Jadi kalau masih hidup, ada ikhtiar antara anak dengan orang tua atau sebaliknya ketika berbeda keyakinan. Mendoakan orang masih hidup untuk mendapat hidayah boleh. Tapi mendoakan orang meninggal dunia yang tidak seiman tidak dibenarkan oleh agama. Jadi kalau mendoakan mendapat hidayah boleh. Sebagaimana Rasul mendoakan masyarakat Taif yang menganiaya Rasul SAW, Rasul mendoakan mudah-mudahan generasi berikutnya dari masyarakat Taif itu mereka memeluk agama Islam. Yang sampai saat ini mereka semua memeluk agama Islam. Jadi sudah meninggal dunia terputus lagi sudah sebutkan. Terputus doa, terputus perwalian, tidak lagi pengabdian. Jadi betapa penting dakwah Islam ini kita sampaikan kepada orang yang belum Islam, terutama itu adalah kerabat kita. Apakah orang tua, apakah saudara, apakah tetangga. Kenapa? Karena cinta kita. Cinta kita pada Allah, cinta kita pada Rasulullah, maka ikhtiarnya tadi mendakwahkan Islam. Yang mendakwahkan itu bisa dengan lisan, dengan keteladanan, dengan nasihat dan sebagainya macam. Selama masih hidup. Kalau sudah meninggal dunia selesai. Tidak lagi bakti. Kalau masih hidup, dan suruh kemana kita perintahkan supaya kita tetap berbuat baik kepada orang yang berbeda keyakinan selama mereka tidak memaksakan kita untuk mengikuti cara mereka. Saya kira itu Pak. Yang kita bicara tadi adalah antar ajakan sama-sama masih hidup. Jadi baktinya itu dari hidup sampai mati. Kenapa? Karena seiman tadi. Kalau sudah berbeda, terputus. Baktinya terputus. Saya Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tertarik dengan masalah ini. Bayi yang bisa bicara, seperti kisah Jules sama Siti Maryam yang putranya bisa bicara semenjak di dalam kandungan. Tetapi di balik itu Pak, saya melihat dan pernah katakanlah merasakan gitu loh,
Jadi bayi yang sedang lahir Pak, itu kan umumnya kan suci Pak ya. Ya, Nah, tapi pada umur-umur yang bayi baru lahir itu kurang lebih mungkin 1 bulan atau lebih, yang saya perhatikan itu sering nangis Pak, sering nangis. Bahkan kadang-kadang dikait-kaitkan sama orang-orang yang mungkin kadang-kadang belum tahu persis bagaimana ilmunya, adalah mengaitkan yang negatif, seperti mungkin didatangi rohnya kakeknya atau neneknya, atau diganggu apa, atau kena sawan model itu Pak. Padahal bayi itu suci. Yang saya tanyakan ini Pak, apakah bayi itu dalam keadaan suci itu masih bisa digoda dengan setan atau iblis Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya. Pertama, betul bahwa setiap anak yang lahir itu dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, dalam keadaan tanpa dosa. Ini konsep Islam ya. Karena dalam konsep agama Nasrani, setiap anak yang lahir dalam keadaan berdosa, itu kan dosa warisan. Karena dia punya dosa warisan, maka dia perlu dibaptis atas nama Yesus Kristus supaya dosanya terhapus. Nah, dalam Islam tidak. Dalam Islam setiap anak lahir dalam keadaan tanpa dosa, sekalipun dia anak dari hasil perzinahan sekalipun. Jadi istilah anak haram itu sebenarnya tidak ada. Yang ada itu bapak haram. Ya, perzinahan itu haram kan? Ya. Kalau anak haram tidak ada. Setiap anak yang lahir dalam keadaan suci bersih, tanpa dosa. Nah, tadi kenapa seorang anak itu berkata menangis? Apa itu digangguan setan? Tidak. Bahkan di rumah sakit kalau anak yang baru lahir disuruh menangis supaya ada respon terhadap alam yang baru ya temui. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa anak yang menangis itu karena dia melihat alam yang lain, yang tanya di alam rahim dengan tenang, aman, tidak ada masalah dalam rahim itu. Ketika dia lahir, dia baru menemukan masalah baru, masalah dunia. Ada juga yang mengatakan bahwa setiap yang lain itu dia membawa pendamping, korin. Korin itu semacam jin, semacam jin. Maka disebut dengan jin korin, jin pendamping. Artinya ada membawa pendamping berupa jin. Walau alam ya. Tapi yang jelas bahwa ketika anak yang baru lahir secara terang, dia disuruh menangis. Ada juga yang mengatakan bahwa kenapa dia menangis? Karena dia lepas dari kesakitan ketika dia lahir dari ibunya. Jadi respon rasa sakit itu dia menangis. Tadi kita katakan ibu itu mengandung, melahirkan. Mengandung 9 bulan, begitu melahirkan sebentar mereka, tapi antara hidup dan mati. Nah, seorang bayi ketika dia lahir secara normal ya, dia lepas dari rasa sakit itu, responnya adalah menangis. Maka di rumah sakit supaya anak itu disuruh nangis kan? Berarti anak ini normal, bisa nangis gitu. Disuruh nangis malah itu kan? Jadi walau tapi yang jelas bahwa setiap anak yang lahir adalah suci. Kata Nabi bahwa kullu mauludin yulahu alal fitrah. Setiap anak itu lahir mentauhidkan Allah dan Islam, tergantung kepada bapaknya. Kalau bapaknya Yahudi nanti kelak jadi Yahudi. Kalau bapaknya Nasrani nanti akan jadi Nasrani. Maka kalau anak lahir dari seorang Muslim, dia otomatis menjadi Muslim. Ya. Secara hakikat setiap anak lahir dalam keadaan Muslim dan karena mentauhidkan Allah. Karena sudah ada ikrar dalam rahim kita dan ibu kita itu, setelah diberi roh, ditanya oleh Allah, alastu bi rabbikum syahidna. Apakah pilih Tuhanmu? Kata Allah, ya, kami menjadi saksi engkau dalam Tuhan kami dalam rahim. Saya lupa ayat berapa dalam surah Al-A'raf ayat 72 atau ayat berapa. Jadi
ikrar mentauhidkan Allah itu sejak di alam rahim sudah ada. Allah bersaksikan ketika ruh diberikan, Allah tanya, apakah aku ini Tuhanmu? Mereka mengatakan, ya engkau Tuhanku. Maka disebut dengan fitrah, lahir dalam keadaan bersih dan mentauhidkan Allah. Maka tadi kalau dia lahir sama Yahudi, nanti jadi Yahudi. Kalau Nasrani jadi Nasrani. Maka setiap anak lahir dalam Islam itu diazankan, menunjukkan dia mentauhidkan Allah. Karena kalimat azan itu kalimat mentauhidkan Allah, membesarkan Allah, beribadahnya pada Allah. Dan juga bersaksi kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya seorang anak itu dari keluarga Muslim yang mesti dia dengar yang pertama kali di muka bumi ini adalah kalimat-kalimat thayyibah. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, Allahu Akbar. Itu yang diutamakan. Jadi saya kira begitu Pak. Setiap anak lahir dalam keadaan suci, bersih, tanpa dosa. Berarti kalau dikaitkan sama kita tengin kakeknya atau neneknya itu nggak benar Pak ya? Enggak. Kalau Ustaz berkaitan dengan mendoakan bersama Muslim dan non Muslim seperti yang dicontohkan Abu Hurairah tadi Ustaz. Nah kalau kita interaksi sosial kita dengan non Muslim Pak, karena kan ini ada ucapan simpati kita pada saat meninggal itu Pak. Jadi kan kita kadang-kadang berkata ini ikut berduka cita, semoga ditinggalkan bisa ikhlas dan sabar menerimanya. Nah itu ucapan seperti itu boleh nggak? Itu dibolehkan, tapi itu bukan mendoakan keampunan. Yang tidak boleh mendoakan keampunan. Ya Allah, ampunilah dosanya. Tapi mendoakan yang masih hidup, itu masih hidup. Mudah-mudahan keluarga tinggalkan, sabar, ikhlas, menerima. Bahkan suatu pendapat boleh mengatakan orang meninggal dunia yang bukan muslim kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena semua makhluk dari Allah SWT dan pasti akan kembali ke sana kan. Boleh. Itu bentuk etika antar sesama makhluk Allah yang namanya manusia. Apalagi doa mendapat hidayah bagi yang hidup boleh. Mudah-mudahan keluarga yang masih hidup mendapat hidayah. Karena konsep agama mereka juga ada ungkapan-ungkapan ikhlas, ungkapan sabar, gitu ada. Abah, gitu hanya masalah